Halo semua, kembali lagi dengan Travis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah film psychological thriller yang berjudul Shut In. Film ini menceritakan tentang seorang psikolog anak bersama anak tirinya yang merasa dihantui setelah seorang pasiennya tiba-tiba menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar rumah itu dihantui? Mari kita bahas bersama filmnya. Pada awal film, kita dibawa pada sebuah keluarga yang bersiap mengantarkan anak mereka ke sebuah tempat. Sang istri bernama Mary masih ragu akan keputusannya untuk mengirim anak tirinya yang bernama Stephen ke asrama sekolah yang jauh terpisah darinya dan suaminya yang bernama Richard. Namun, suaminya meyakinkannya bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Sementara itu di mobil, Stephen yang berusia 18 tahun tampak sangat tidak senang dengan keputusan ini. Dalam perjalanan, Stephen dan ayahnya yang pergi berdua berdebat hebat karena Stephen sebetulnya sangat tidak ingin pergi meninggalkan rumah. Namun ayah meyakinkannya ini bukanlah hukuman, melainkan yang terbaik untuknya. Namun tiba-tiba Stephen mengamuk dan mengalihkan konsentrasi ayahnya yang menyetir, hingga akhirnya mereka mengalami kecelakaan. 6 bulan berlalu. Mary bangun dan menyiapkan sarapan. Kemudian dia membangunkan Stephen yang kini mengalami lumpuh total. Mary mengurus segala kebutuhan Stephen dengan sangat sabar. Kemudian dia melakukan rutinitas memindahkan Stephen ke kursi roda dan membawanya ke depan TV. Setelah itu, Mary yang merupakan seorang psikolog pergi ke tempat prakteknya yang berada tepat di samping rumahnya. Di sana kita dikenalkan dengan pasien anak tunarungu bernama Tom. Mary memberikannya terapi dengan sabar, namun Tom nampak seperti anak yang dingin dan kasar. Kemudian Mary mendapatkan kabar bahwa Tom akan dipindahkan ke Boston. Mary mencoba untuk mencegahnya karena merasa Tom sebenarnya adalah anak yang cerdas dan baik. Hanya saja memang butuh waktu untuk menerapi Tom. Namun keputusan itu nampaknya sudah bulat dan Tom harus meninggalkan tempat itu. Sebelum Tom pergi, Mary memakaikannya shawl dan topi untuk memastikannya tetap hangat. Mary nampak sangat menyayangi Tom. Malamnya Mary bertemu dengan Dr. Wilson melalui panggilan video. Mary berkonsultasi mengenai keadaan psikologisnya yang cukup terguncang setelah kepergian suaminya. Ditambah dengan keadaan Stephen sekarang. Mary akhirnya memutuskan ingin mengirim Stephen ke tempat perawatan di Covington sesuai saran yang sebelumnya diberikan oleh Dr. Wilson. Mary mengatakan sebenarnya secara fisik dirinya mampu merawat Stephen. Namun Mary merasa selama 6 bulan ini Stephen bukan lagi anaknya, melainkan hanya tubuh yang Mary berikan makan, mandikan, dan sebagainya. Mary merasa telah kehilangan Stephen dan Richard setelah kecelakaan itu, meskipun Stephen masih bersamanya kini. Setelah itu Mary memandikan Stephen. Namun ketika ia membasuh rambut dan wajahnya, Mary menenggelamkan Stephen dan menahannya di air. Kemudian Mary tersadar itu hanyalah lamunannya. Beberapa saat kemudian, Mary mendengar suara mencurigakan di depan rumahnya. Mary segera berpakaian dan mengecek keluar. Semua nampak gelap dan tiba-tiba seekor rakun keluar dan mengejutkannya. Mary lega itu hanyalah rakun, namun tiba-tiba suara alarm mobil berbunyi. Mary segera menelpon panggilan darurat dan melaporkan seseorang menyusup ke rumahnya. Setelah itu, dia memberanikan diri berjalan ke mobilnya yang tampak pecah pada bagian kaca. Mary mendekatinya dan ternyata ada Tom yang berbaring di dalam mobilnya. Melihat itu, Mary terkejut. Namun dia segera membatalkan panggilan daruratnya dan menutupi yang sebenarnya terjadi. Kemudian Mary membawa Tom masuk ke rumah dan memberikannya minuman hangat. Mary menelpon petugas yang mengurus Tom yaitu John dan menanyakan bagaimana bisa seorang anak datang ke rumahnya sendirian di keadaan cuaca sangat dingin seperti ini. Namun di sisi lain Mary juga mengatakan bahwa dia tidak keberatan Tom tinggal bersamanya dan mengurusnya. Mary sebenarnya merasa Tom mengingatkannya pada Stephen saat dia masih kecil. Tom yang tunarungu tentu tidak memahami isi perbincangan itu, namun tiba-tiba raut wajahnya berubah ketakutan. Di kamar, Mary yang masih berbincang di telepon mendengar suara yang keras di luar, dan seketika pintu kamarnya terkunci. Mary yang terkejut mematikan telepon dan berusaha membuka pintu. Namun saat berhasil keluar, pintu depan terbuka dan Tom menghilang. Besok paginya, Mary memanggil polisi. Polisi yakin bisa menemukan Tom yang diyakininya tidak pergi jauh. Namun hingga malam harinya, Tom belum juga ditemukan. Mary menelpon John dan memintanya untuk terus saling mengabari. Setelah itu, Mary tidak bisa tidur dan berjalan keluar. Dia melihat seseorang yang dia kira Tom, namun sepertinya bukan. Kemudian sesuatu tampak mengejar Mary dan Mary berlari ke rumah. Saat menutup pintu, ada tangan yang menahannya. Betapa terkejutnya Mary, ternyata itu adalah Stephen. Namun itu ternyata hanyalah mimpi buruk dan Mary pun terbangun. Paginya, Mary termenung di kamarnya.
Di tempat kerjanya, Mary melakukan terapi pada seorang remaja bernama Aaron yang menjadi remaja nakal setelah perpisahan kedua orang tuanya. Selesai terapi, ayah Aaron menanyakan keadaan anaknya pada Mary dan sedikit berbasa-basi hingga akhirnya mengajak makan malam serta menawarkannya pindah ke tempat yang lebih aman. Namun, Mary menolaknya karena Stephen membutuhkannya. Selain itu, Aaron adalah pasiennya, sehingga dia merasa ajakan ayah Aaron tidaklah pantas dan meninggalkannya. Dari rumah, tampak Stephen di kursi roda menatapnya. Malamnya, Mary melakukan rutinitasnya bersama Stephen. Namun saat ia ingin pergi, Mary menatap pintu. Seakan ada seseorang di sana dan tiba-tiba Stephen menggenggam tangannya dan mengejutkannya. Saat tidur, Mary terbangun dan mendengar suara-suara aneh. Mary kemudian mengamati pintu kamarnya dan tiba-tiba tangan kecil membungkam mulutnya dan memintanya diam. Besok paginya, Mary langsung berkonsultasi pada Dr. Wilson mengenai apa yang dilewatinya semalam. Mary yakin ada hantu yang sedang menerornya. Namun Dr. Wilson meyakinkannya bahwa itu tidak masuk akal dan hantu itu tidak ada. Baginya, saat ini Mary mungkin mengalami suatu keadaan yang disebut parasomnia, yaitu gangguan tidur yang dapat memicu teror malam hari. Dr. Wilson kemudian mengatakan bahwa jika Mary mau, dia bisa meresepkannya obat agar keadaannya membaik. Namun sebelumnya, Mary perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan panggilan pun diakhiri. Setelah itu, Mary kembali melakukan aktivitas rumah tangga. Tiba-tiba dia menyenggol sebuah meja. Tampak ada pintu kecil yang sedikit terbuka di belakang meja itu. Saat Mary ingin memeriksanya, terdengar suara ketukan pintu. Rupanya itu adalah perawat yang akan melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel terkait pengobatan Mary. Kemudian di waktu lengang, Mary dan rekannya mengobrol tentang beberapa hal, termasuk tentang ayah Aaron. Mary menyesal beberapa hari lalu bersikap kasar saat menolak ajakannya. Rekan Mary kemudian menyarankan untuk menelponnya saja dan mengundangnya balik makan malam sebagai permintaan maaf. Akhirnya Mary pun mengundang ayah Aaron ke rumah untuk makan malam. Dia merasa berhutang maaf padanya. Mereka pun mengobrol tentang anak-anak mereka. Setelah ayah Aaron pulang, Mary tertidur di sofa. Tiba-tiba dia terbangun dan berjalan sempoyongan sambil mengecek kamar Stephen. Betapa terkejutnya Mary melihat Stephen tidak ada di kasurnya dan berusaha mencarinya. Namun telinganya berdenging kencang dan kepalanya pusing. Lalu dia melihat pintu kecil di samping meja yang dilihatnya sebelumnya. Mary mencoba membukanya dan tiba-tiba sepasang tangan kecil menarik tangannya. Namun Mary berhasil melawan dan menutup pintu itu. Tanpa sadar, pagi telah datang dan Mary rupanya tertidur di situ. Saat bangun, dia kembali mengecek Stephen di kamar. Rupanya Stephen ada di sana. Jadi, apakah Mary hanya mengalami parasomnia tadi malam? Namun saat Mary mengecek Stephen lebih dekat, dia melihat ada cakaran kecil di wajah Stephen yang mengejutkan Mary. Seketika Mary langsung menghubungi Dr. Wilson dan menceritakan semua. Mary yakin ini bukan hanya terjadi di dalam pikirannya. Hal ini nyata. Dr. Wilson mencoba menenangkan Mary, namun Mary tetap yakin ini bukan sekedar parasomnia. Dr. Wilson tetap tidak mempercayainya dan terus meyakinkan Mary bahwa hantu yang dibicarakan Mary tidaklah nyata. Dr. Wilson juga mengatakan dia akan mempercepat hasil pemeriksaan Mary, sehingga dapat segera memberikannya obat antidepresan untuk memperbaiki keadaannya. Setelah itu, Mary akhirnya mulai tenang dan menyiapkan sarapan. Tiba-tiba dia mendengar berita tentang pencarian Tom. Polisi rupanya semakin memperluas area pencariannya dan berspekulasi bahwa Tom bepergian dengan menumpang mobil. Namun belum diketahui keberadaannya. Mary lega, setidaknya masih ada harapan Tom masih hidup, di mana sebelumnya semua orang yakin bahwa Tom telah meninggal. Malamnya setelah pulang berbelanja keperluan sehari-hari, Mary tampak turun ke basement. Dia ingin mengecek ruangan di balik pintu kecil di ruang tengah itu. Namun dia kembali mendengar suara-suara di rumahnya. Dia mencoba mengecek ke atas dan rupanya itu adalah ayah Aaron yang datang untuk berterima kasih atas makan malam sebelumnya. Dia juga ingin memastikan keadaan Mary baik-baik saja. Dia berinisiatif masuk ke rumah karena tidak ada yang menjawab panggilannya dan pintu tidak terkunci. Kemudian mereka sedikit membincangkan tentang Tom yang tadi pagi diberitakan. Mary merasa lega mulai ada titik terang tentang pencarian Tom. Namun ayah Aaron menyampaikan berita terbaru, bahwa ternyata info yang didapatkan polisi merupakan laporan palsu. Mendengar itu, Mary tampak sedih dan memintanya pulang, kemudian kembali ke basement. Saat di basement, Mary sedikit menyesal telah bersikap dingin pada ayah Aaron yang bermaksud baik. Mary ingin kembali menemuinya, namun tampaknya dia sudah pergi karena terdengar suara pintu dibuka.
Mary pun kembali turun ke basement. Di sana Mary rupanya mencoba membuka pintu yang terkunci. Di luar hari hujan, tampak ada panggilan masuk dari Dr. Wilson. Beliau tampak sangat kesal. Saat Mary mengangkat panggilannya, Dr. Wilson mengungkapkan hasil tes yang menunjukkan bahwa Mary mengkonsumsi banyak obat-obatan psikotropik yang tidak bisa sembarangan diresepkan. Mary kebingungan karena merasa dirinya tidak melakukan itu dan mengatakan bahwa hasil pemeriksaan itu salah. Mary lalu terburu-buru mengatakan ada sesuatu yang harus diurusnya dan meninggalkan panggilan video itu begitu saja. Kemudian Mary segera kembali ke basement dan berhasil membuka pintu itu. Dr. Wilson yang masih terhubung ingin memutus panggilannya, namun dia heran melihat kursi Stephen kosong dan tiba-tiba Dr. Wilson melihat Stephen berjalan dan segera mencoba menghubungi Mary, namun gagal. Sementara itu Mary mulai masuk ke basement dengan lentera. Dan betapa terkejutnya dia melihat ada Tom dan Stephen di situ. Kemudian semua gelap. Setelah itu terlihat Mary terikat di bathtub dan ada Stephen di sampingnya. Rupanya Stephen tidak lumpuh total. Dia baik-baik saja setelah kecelakaan itu dan hanya berpura-pura. Dia mengungkapkan kecemburuannya pada Tom dan mengatakan ingin menghabisi siapapun yang mendekati ibunya. Stephen juga mengaku bahwa ternyata dia diam-diam memberikan obat melalui minuman Mary. Maka dari itu Mary sering merasakan pusing dan berdenging hingga halusinasi. Namun suara-suara yang didengar Mary selama ini ternyata nyata, yaitu suara Tom yang disembunyikan Stephen di ruang bawah tanah. Stephen mengatakan bahwa dia hanya ingin Mary menjadi miliknya seorang. Setelah itu dia memaksa Mary menelan obat dan meninggalkannya. Sementara itu, Dr. Wilson yang mengetahui semua bergegas menuju ke rumah Mary sambil terus menelpon meminta bantuan. Namun sayang, di perjalanannya Dr. Wilson mengalami sebuah kecelakaan kecil karena salju yang tebal. Tampak ada mobil ayah Aaron juga yang masih terparkir di situ. Rupanya ayah Aaron belum pergi dari rumah Mary. Lalu, di manakah dia? Sedangkan di kamar mandi, Mary akhirnya berhasil melepaskan dirinya dan memuntahkan obat yang ditelannya tadi. Kemudian dia berpakaian dan keluar. Rumah tampak gelap dan telepon diputus. Kemudian Mary memberanikan diri turun ke bawah. Tampak Tom dengan wajah yang kotor duduk terikat dan ada Stephen di sana. Stephen mengatakan dia kecewa pada ibunya yang berniat mengirimkannya pergi lagi, sama seperti saat dulu. Hanya saja, kali ini karena Tom. Mary mengelak hal ini terjadi karena Tom. Namun Stephen terlanjur tidak mempercayainya dan bersikeras ingin hidup berdua saja dengan ibunya. Kemudian Mary berhasil menjatuhkan Stephen dan melepaskan Tom. Tom berlari keluar dan disusul Mary yang mengunci Stephen. Stephen mengamuk dan berusaha mengeluarkan dirinya dari basement. Sementara Mary berusaha mencari Tom dan menemukannya di lemari. Mary berusaha mengeluarkannya namun Tom sangat takut. Akhirnya Mary mencoba mengelabui Stephen dengan berpura-pura pergi dari rumah, dengan membuat jejak kaki palsu lalu bersembunyi di dalam lemari bersama Tom. Sesaat kemudian, Stephen berhasil keluar dan segera mencari Mary dan Tom. Dia hampir saja terpancing tipuan Mary. Sayang, dia menyadari Mary masih ada di rumah dan mencarinya. Hingga akhirnya dia mencurigai lemari itu. Sembari membawa palu, dia berjalan dan membuka pintu lemari. Namun Mary dan Tom berhasil sembunyi di balik baju dan tiba-tiba terdengar suara Dr. Wilson yang mengalihkan perhatian Stephen. Dr. Wilson rupanya berhasil selamat dari kecelakaan dan berjalan untuk mencari Mary. Sayang, Stephen kemudian menghabisinya sambil membisikkan kekesalannya pada Dr. Wilson yang menyarankan Mary mengirimnya pergi. Setelah itu, tampak Stephen berjalan ke atas. Mary kemudian mencoba mencari jalan pergi, namun dia justru menemukan jasad ayah Aaron yang dihabisi oleh Stephen. Mary juga menemukan Dr. Wilson yang sekarat. Dr. Wilson sempat memberitahu Mary untuk tidak menentang delusi Stephen, karena sebetulnya Stephen hanya menginginkan Mary. Setelah itu Dr. Wilson pun tiada. Mary kemudian mencari cara mengeluarkan Tom dengan memecahkan kaca yang terhubung ke atap, dan berhasil. Sayang, Stephen mendengarnya dan segera turun untuk menangkap Tom. Mary berusaha merayunya dengan mengatakan bahwa dia menyesal dengan apa yang terjadi dan ingin hidup bersama Stephen, yang membuat Stephen sedikit luluh, sehingga Mary bisa menjatuhkannya. Singkat cerita, Mary berhasil pergi dari rumah dan berlari bersama Tom. Namun Stephen kembali mengejar mereka ke danau. Saat berlari, Mary dan Tom terpisah. Lalu Tom terpojok dan Stephen mencoba menghabisinya. Namun Mary melayangkan palu ke kepala Stephen hingga akhirnya Stephen pergi untuk selamanya. Dan Tom berhasil selamat. Film ini pun ditutup dengan kisah Tom yang diadopsi Mary dan mereka pun pindah untuk memulai hidup yang baru.